Boom boom boom, UFC seru. 6 laga syarat aksi, 12 fighter unjuk gigi, dan kami selama 2 jam ke depan akan membawa Anda untuk bisa menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sport One, selamat malam kita Sport One. Apa kabar Anda malam hari ini? Sambil menemani Anda menyiapkan diri jelang aktivitas esok atau juga menjelang tidur dan juga istirahat. Saya Putri Viola hadir menemani Anda dalam UFC seru. Seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal tadi, kami akan sajikan menu sebanyak 6 bout, 6 pertandingan pada malam hari ini. Artinya kita akan melihat bagaimana aksi dari 12 fighter UFC yang akan sangat luar biasa. Dan saya tidak akan pernah sendirian untuk bisa menemani Anda menyaksikan laga demi laga, termasuk juga nanti di partai utama Anda bisa menyaksikan fighter asal Amerika Max Holloway berhadapan dengan fighter asal Inggris yaitu Arnold Allen. Sudah hadir di samping saya seorang praktisi MMA yang juga akan berbagi ceritanya kepada Anda yaitu Bung Bramono Lunardi. Selamat malam Bung Bram. Selamat malam Putri. Gimana kabar? Baik kabarnya. Asik. Nah, kita akan langsung saja mengajak Anda semua para pecinta sport dan juga Bung Bram untuk bisa menikmati ini fight yang pertama ada Rafa Garcia versus Clay Guida. Tapi yang menjadi salah satu pokok sorotan kita pada hari ini adalah perbedaan usia kedua fighter ini yang sangat luar biasa jauh. Jadi Anda bayangkan, Rafa Garcia usianya 28 tahun, sementara lawannya Clay Guida usianya 41 tahun. 28 berbanding 41, Bung Bram. Betul, bedanya jauh. Dan Clay Guida ini bukan hanya umur 41. Kita lihat aja dia sudah bertanding di UFC sejak tahun 2006. Pro debutnya 2003 dan mungkin kita sudah terkenal gitu. Dulu dia udah lawan banyak sekali orangnya. Seperti udah lawan yang veteran seperti BJ Penn, lawan Charles Oliveira. Dan mungkin kalau pemirsa juga masih ingat tuh, kalau namanya Clay Guida itu biasa dulu itu yang selalu rambutnya tuh dibiarin terlepas ya, gitu. Terus kalau dengan rambutnya gitu panjang tapi nggak diikat, dibiarin aja lepas. Terus habis itu sampai ya waktu UFC itu pernah bikin game pertama kali, itu dia sampai dikeluarin, nggak dimasukin. Kenapa? Karena urusan teknis, nggak bisa menganimasi rambutnya. Ah ya, nah itu juga pada saat itu padahal Dana White sudah menawarkan 100 atau 10.000 USD. Kalau sekarang mungkin dikurskan kalau tahun ini sekitar 150 juta 150 mungkin juta, ya, 150 jutaan. Nah itu ditawarkan oleh Dana White kepada Guida ini untuk bisa memotong rambutnya, tapi dia nggak mau pada saat itu. Ternyata keputusannya adalah tidak diikutkan. Tidak diikutkan, dia nggak mau. Tapi lama-lama juga akhirnya dipotong juga ya. Tapi baru akhir-akhir ini, betul, waktu dia ada sekitar tahun 2017 dia fight, itu kita lihat masih juga rambutnya masih panjang, dibiarin terurai. Nah ini dia, kita lihat gaya baru dari Clay Guida yang tidak lagi berambut panjang. Memang kalau kita lihat di gambarnya saat ini lebih ataupun juga lebih dari kuping, tapi ini sudah relatif pendek ya Bung Bram ya dibandingkan gaya rambut sebelumnya. Anda juga bisa lihat tail of the tape yang sudah sempat saya singgung tadi, perbandingan dari usia kedua fighter, dan kita lihat bagaimana berat tubuh dari keduanya, jangkauan, dan yang pasti mengenai track recordnya. Ini menjadi bekal berarti bagi kedua fighter sebelum mengarungi pertandingan ini Bung Bram. Betul, kita lihat juga kalau kita lihat lagi Rafa Garcia. Rafa Garcia itu masuk ke UFC sebagai seorang yang tidak terkalahkan. 11 kali menang, tidak pernah kalah. Tapi begitu kita masuk UFC, itu langsung 3 kali menang dan 3 kali kalah sebelum pada fight ini. Baik, nah ini kita lihat juga ring announcer sudah bersiap untuk menghadirkan keseruan ke hadapan Anda. Dan kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan Rafa Garcia versus Clay Guida. Selamat menyaksikan. Baik pencinta Sport One, kami bawa Anda kembali untuk bisa menyaksikan cuplikan duel Rafa Garcia versus Clay Guida di mana berakhir tadi, dan Rafa Garcia berhasil meraih kemenangan unanimous decision dalam duel kali ini. Para dewan juri memberikan angka 30-27 untuk kemenangan Rafa Garcia. Kalau kita lihat dari basic bela diri yang mereka tekuni, Bung Bram, Rafa Garcia ini merupakan
salah satu fighter yang membekali dirinya dengan Brazilian Jiu-Jitsu, sementara Clay Guida ini juga punya bekal wrestling ataupun juga gulat yang cukup mumpuni. Tapi kali ini dalam duel yang berlangsung 15 April 2023, mereka tidak memperagakan permainan bawah, Bung Bram. Nah ini bisa termasuk ke dalam game plan ya. Clay Guida itu kan terkenal dengan gulatnya. Dia masuk, dia dengan aktivitinya, dengan gulat, terus habis itu biasanya juga masuk ke ground and pound. Nah kalau kita lihat ini bisa aja berarti si Rafa itu berpikir bahwa dia banyak melakukan finish dari sisi dengan submission. Dia itu dia malah bisa kesulitan kalau menghadapi gulat selevel Clay Guida. Nah ini mungkin yang dia perkirakan. Saya tidak mau ke bawah, sementara punggung saya ada pada kanvas. Sementara dihujani pukulan terus oleh Clay Guida. Nah ini akan pasti susah akan dapat submission. Karena perlu diingat juga, dia mungkin menang ada 8 kali submission di dalam rekornya. Tapi 7 diantaranya itu ada pada saat dia di luar dari UFC. Oh baik. Jadi mungkin ini pada level permainan, pada level yang berbeda. Baik, kita akan langsung saja menuju ke partai berikutnya atau bout berikutnya. Ada Ion Cutelaba berhadapan dengan Tanner Boser. Ada yang menarik mengenai Tanner Boser, bagaimana cara dia kemudian masuk ke jajaran fighter UFC, berkiprah di UFC. Nanti Bung Bram mungkin bisa cerita apa yang menarik dari perjalanan Tanner Boser menuju UFC yang tidak seperti fighter biasanya. Ini benar-benar nggak umum nih. Jadi Tanner Boser ini kan orang Kanada. Biasanya orang kita itu kan nempel terus sama daerah asal kita. Kalau orang Amerika, Kanada, Amerika Utara, Northern Amerika, dia akan kebanyakan berputar pada sirkuit di Amerika Utara. Misalnya di Kanada, kadang juga di Amerika Serikat. Tapi kalau si Tanner Boser ini, walaupun dia orang Kanada, dia malah pergi ke Rusia. Dia masuk ke UFC itu lewat promotion namanya M1 Global. Itu salah satu promosi paling besar di Rusia. Langkah ini diambil untuk memudahkan dia atau menguntungkan dia atau seperti apa sebenarnya, Bung Bram? Sebetulnya kita juga bisa lihat, kadang kita lihat offernya, tawarannya itu ada di mana sih sebetulnya. Kan kita bisa ada, kadang tergantung juga pada koneksinya, pada dia punya hubungan pada promotor yang mana. Kalau itu akan bisa, yang penting kan dapat fight dulu, dapat fight yang kemudian bisa menaikkan karirnya. It's all about the money juga ya. Yes. Baik, Bung Bram, kita lihat juga ini adalah data tale of the tape dari kedua fighter kali ini yang kami bawa. Untuk bisa Anda saksikan Ion Cutelaba versus Tanner Boser, dan ini juga masih dalam rangkaian duel yang berlangsung 15 April 2023 sebelum nanti kita akan melihat pada partai utama Max Holloway versus Arnold Allen. Anda lihat perbandingan usianya 29 tahun usia Cutelaba, kemudian juga 31 tahun usia dari Tanner Boser. Ion Cutelaba juga merupakan seorang fighter dari Moldova yang punya basic bela diri yaitu Greco-Roman Wrestling, kemudian juga menekuni Sambo dan juga menekuni Judo. Dan kemudian kita sudah dengarkan bagaimana cerita dari Bung Bram, dari Tanner Boser, bagaimana langkahnya menuju ke UFC yang memang sangat menarik. Kalau melihat track record bertanding dari keduanya, apa yang bisa kita nantikan dari duel ini nanti? Kalau ini sih dua-duanya kita bisa bilang pukul-pukulan ini. Ini kedua-duanya suka untuk melakukan baku hantam, dan ini kedua-duanya pukulannya KO powernya juga harus kita pertimbangkan. Nah tapi kalau kita juga lihat, kadang ini orang seringkali terlalu nafsu. Kadang terutama Ion Cutelaba ini suka nafsu juga. Dia kadang juga sampai ada 3 kali kalah berturut-turut nih. Tapi juga sebetulnya itu menurut saya karena dia itu suka terlalu agresif, sembrono gitu. Baik, jika dikatakan oleh Bung Bram bahwa pertemuan dari kedua fighter ini menjanjikan baku hantam, baku cabut, duel super seru. Jadi langsung saja kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan Ion Cutelaba versus Tanner Boser. Selamat menyaksikan. Baik, penyiar Sport One, kami tayangkan kembali momen-momen yang mengantarkan kemenangan TKO bagi Ion Cutelaba. Ini menarik sekali karena kalau sedikit informasi untuk Anda, 2022 lalu ia melakoni 3 pertandingan, 3-3-nya kalah.
Dan di tahun 2023 pada pertandingan ini adalah pertandingan pertamanya di tahun ini. Dia berhasil bangkit, melupakan kekalahan dan meraih kemenangan sangat cepat di ronde yang pertama, Bung Bram. Jadi ini dia udah benar-benar dia udah hampir di-cut nih sama UFC. Oh, okay. Kalau biasanya kalau udah sampai 3 fight beruntun udah apalagi banyak juga KO-nya dia udah hampir di-cut. Tapi kayak saya bilang sebetulnya itu dia menghadapi lawan juga tidak yang bukan sembarangan. Dan kalau menurut saya itu seringkali dia yang lebih banyak kecolongan. Nah, dari sini kalau dari fight kalau yang ini dia benar-benar yang fight kali ini dia bermain juga menurut saya lebih berhati-hati, dia bisa mendaratkan pukulan-pukulan lebih akurat. Nah, seperti dan begitu dia lihat ada kesempatan mendarat satu kali pukulan yang telak dan dia bisa stun, bisa menggoyahkan span, terus habis itu langsung aja diambil kesempatan itu dengan menggunakan wrestling ya. Benar-benar itu dia lebih taktis bermainnya kali ini. Baik, bicara mengenai taktis, apakah kemudian fighter yang akan kita saksikan laganya juga bermain taktis? Berikutnya karena kita akan saksikan Pedro Munhoz berhadapan dengan Chris Gutierrez. Pedro Munhoz cukup lengkap basic bela dirinya. Dia belajar Shotokan karate bahkan sejak usia 6 tahun, belajar judo, bahkan juga kemudian belajar Brazilian Jiu-Jitsu. Bung Bram. Nah, ini kalau dia benar-benar emang fighter yang all rounder, dia lengkap. Dan dia itu sekarang sebetulnya begini, Pedro Munhoz itu sudah dibilang sudah dari top, dia sudah pernah melawan fighter-fighter top di kelas bantamweight. Dia udah lama di bantamweight, tapi sudah lawannya dong siapa? Dia pernah lawan Aljamain Sterling yang sekarang juga jadi juara. Jadi juaranya di kelas bantam. Dia pernah melawan Frankie Edgar, pernah melawan Jose Aldo, melawan Dominic Cruz. Jadi sudah banyak makan asam garam. Dari situ dia sekarang ada di peringkat 10 pada saat ini. Nah, habis itu dia melawan Chris Gutierrez yang baru aja dia sekarang ada 7 fight win streak. Jadi dia udah menang 7 kali berturut-turut. Jadi yang satu kelihatannya sudah oke. Dia tiap kali lawan yang keras, yang benar-benar cadas. Dia abis itu kalah, dia short kalah terus. Yang satu lagi lawannya adalah Chris Gutierrez yang benar-benar lagi strict. Tapi dia baru kali ini nih, dia melawan yang kelasnya seperti Pedro Munhoz. Jadi satu naik kelas nih, yang nama Chris Gutierrez itu lagi diuji. Bisa nggak dia naik ke level berikutnya? Baik, Bung Bram, kita akan lihat kembali di layar kaca. Seperti dikatakan oleh Bung Pramono tadi, mampu nggak Chris Gutierrez ini kemudian melewati ujian berikutnya ketika ia naik kelas berhadapan dengan Pedro Munhoz yang jam terbangnya luar biasa. Kita akan saksikan, selamat menyaksikan. Pedro Munhoz berhasil mengkonversi pengalamannya, jam terbangnya menjadi kemenangan dalam duel kali ini. Ia berhasil mengalahkan Chris Gutierrez dan kemenangan unanimous decision menjadi milik dari Pedro Munhoz. Berikutnya kita akan lihat pertandingan lainnya, ada Edson Barboza versus Billy Quarantillo. Ini juga menarik, apalagi kalau kita lihat berbicara mengenai Edson Barboza yang namanya tendangan, ini sering menjadi kunci kemenangan bagi Edson Barboza. Penilaian Anda mengenai fighter yang satu ini, Bung Bram? Edson Barboza ini juga dia orang yang sudah lama nih. Pernah dia paling top-topnya itu ada di 5 besar. Tapi dan dia selalu tadi Mbak Ufi bilang tendangannya itu benar-benar mematikan. Kita juga ingat yang selalu jadi highlight pada saat dia melawan Terry Etim tahun 2011. Dia ada spinning wheel kick tepat kena kepalanya Terry Etim. Kemudian Terry Etim bisa roboh seperti pohon ditebang. Tapi bukan hanya itu, kita juga ada body kick KO, Evan Dunham juga pernah. Dan dia pokoknya mematikan. Tendangannya itu harus benar-benar dilihat, benar-benar diperhatikan. Dan bukan cuma itu, dia kalau lawan seorang pegulat, dia tiap kali dijatuhin, dia juga bisa balik dengan cepat. Nah, kita akan lihat kembali apakah kemudian tendangan masih menjadi senjata mematikan bagi Edson Barboza yang ia gunakan pada duel kali ini. Sebelum kita melihat bagaimana laga dari dua fighter ini, kita akan lihat juga tale of the tape dari keduanya. Edson Barboza, seorang fighter asal Brasil, berhadapan dengan Billy Quarantillo,
fighter berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Usianya 37 tahun Barbosa, sementara sang lawan 34 tahun. Dan postur tubuhnya 181 cm merupakan tinggi Barbosa, sementara Quarantio 178 cm. Yang luar biasa juga adalah jangkauan. Jangkauannya sangat panjang dari Barbosa 191 cm. Kita akan langsung saja menuju ke arena kembali menyaksikan UFC seru. Kita lihat kembali dalam tayangan ulang. Anda tentu mengetahui dari posturnya Edson Barbosa akan menghasilkan ledakan pukulan dan juga tendangan yang luar biasa. Dan ia berhasil meraih kemenangan dalam ronde yang pertama. Ia kalahkan lawan Billy Quarantione. Pendapat Anda melihat performa dari Edson Barbosa ini? Nah ini yang namanya pengalaman, ini yang namanya juga kakinya bahaya. Dia bisa melihat aja tuh kesempatan dari kesempatan itu, dari front kick kemudian di follow up, ternyata ada kesempatan, ada celah untuk lutut, dilempar saja dan langsung mendarat dengan telak. Ya, itu kalau kita bisa bilang mungkin kalau lututnya ataupun juga kakinya punya mata, nah itu Edson Barbosa. Ya itu dia gitu. Ada celah dikit tuh. Itu cuma split second, benar-benar cuma sepersekian detik dapat aja gitu lutut mendarat. Baik, dan langsung saja kita akan melihat duel berikutnya. Kami akan bawa Anda tuh bisa menikmati Azamat Murzakanov berhadapan dengan Dustin Jacoby. Apa juga yang harus kita tunggu dari dua fighter ini? Karena memang kalau kita lihat juga basicnya juga ini menjanjikan akan terjadinya duel seru. Ini bakal duel seru banget nih. Azamat Murzakanov belum pernah kalah. 13 kali bertanding, 12 kali bertanding dan tidak pernah kalah. Ada juga 8 KO. 7-nya ada di luar 7-nya tuh ada di ronde pertama. Ada 9 KO, ada 8 di ronde pertama. Baik. Menjanjikan bahwa fighter itu begitu eksplosif tentunya. Itu bisa eksplosif dan itu punching powernya itu harus diperhatikan. Bahwa dia KO power, dia adalah finisher. Nah, kita akan kembali lagi lihat ke layar kaca. Ini adalah pertandingan di kelas light heavyweight. Azamat Murzakanov, seorang fighter asal Rusia berhadapan dengan Dustin Jacoby, fighter berkeluarga negaraan Amerika Serikat. Usianya tidak terpaut banyak, hanya setahun saja, 34 tahun usia Azamat, 35 tahun usia Dustin. Apa yang harus kita tunggu dari duel ini, Bung Bram? Nah kalau ini kita lihat yang satu lagi, Dustin Jacoby itu juga dia sudah ada 2 stint di UFC. Tapi yang di antara dua stint itu, 2 periode dia di UFC, dia itu juga bermain di Glory. Apa itu Glory? Glory itu adalah promotor kickboxing yang top. Jadi dia pasti setiap memiliki stand up yang lebih mumpuni untuk bisa bertanding di Glory. Oke. Baik, kita akan lihat bagaimana bekal stand up ini akan bisa mengantarkannya untuk bisa mengakhiri duel dengan laga. Kami bawa Anda untuk bisa menikmati Azamat Murzakanov versus Dustin Jacoby. Selamat menyaksikan. I don't think I need to clarify which one. Sport One, Azamat Murzakanov berhasil mengalahkan lawan Dustin Jacoby dan kemenangan ini menjadi kemenangan ke-13 bagi Azamat Murzakanov yang artinya sampai pada pertandingan terakhirnya yaitu pada bulan April, tepatnya 15 April 2023 lalu, Azamat ini masih belum terkalahkan. 13 kemenangan dari 13 laga berhasil ia sapu bersih. Langsung saja dari rekor sempurna Azamat, kami bawa Anda untuk bisa menyaksikan partai utama pada malam hari ini, yaitu ada Max Holloway versus Arnold Allen. Mereka berlaga di kelas featherweight, tapi ada catatan yang menarik dari kelas bulu di ajang UFC ini. Catatan menarik apa yang dimiliki oleh Bung Bram? Nah, Max Holloway ini seperti jadi gatekeeper nih, penjaga gawang, tapi benar-benar adanya di nomor 2. Jadi semua lawan di bawahnya sudah bisa dikalahkan oleh Max Holloway. Tapi dia sudah 3 kali kalah sama lawan championnya, lawan juaranya Alexander Volkanovski.
Jadinya ini akan membuat satu situasi yang agak aneh nih. Jadi masa diulang lagi. Sudah 3 kali kalah, masa mau dibikin yang nomor 4? Itu buat promotor akan jadi sesuatu yang akan susah untuk dijual. Nah, makanya dikasihlah Arnold Allen ini. Arnold Allen itu sudah 2 kali lawan top 15, top 15 besar, sudah sekali lawan top 10 waktu itu melawan Calvin Kattar, terus habis itu melawan Dan Hooker, terus habis itu kali ini melawan Calvin Kattar. Ya udah, sudah sampai di sini, sekarang tinggal lawan Max Holloway yang sekarang ada di nomor 2. Bisa nggak dia kemudian mengalahkan Max Holloway dan melewati Max Holloway dan kemudian menjadi untuk fight untuk title-nya. Baik, kita akan langsung saja melihat bagaimana kedua fighter ini melakukan entrance masuk ke dalam arena. Max Holloway sudah Anda saksikan tadi, seorang fighter asal Amerika Serikat berusia 31 tahun, sementara sang lawan Arnold Allen berusia 29 tahun. Ini merupakan fighter asal Inggris. Dan perbandingan dari postur keduanya memang cukup lumayan. Max Holloway 180 cm, sementara Arnold Allen 173 cm. Ada selisih 7 cm di sana dengan selisih postur yang cukup lumayan seperti ini. Apa yang kemudian bisa menjadi sebuah keuntungan? Baik itu mungkin dari Holloway yang posturnya lebih tinggi atau Arnold Allen. Terutama yang kalau dari masalah striking ya, height dan reach atau tinggi badan dan jangkauan itu jadi sesuatu yang penting. Tapi yang perlu jadi catatan, walaupun Max Holloway itu dia lebih tinggi, tapi jangkauannya itu ada lebih panjang Arnold Allen sedikit, antara 175 cm dan 178 cm. Nah, ini diharapkan perbedaan tinggi ini bisa dikompensasi oleh perbedaan jangkauannya tadi. Ya, ini kondisi yang agak tidak biasa karena biasanya kalau tinggi posturnya begitu tinggi, jangkauannya demikian panjang juga. Tapi ternyata ini berlawanan. Betul, ini ada sedikit berlawanan. Tapi memang ya ini makanya ada perbedaan postur juga. Kadang namanya manusia juga ada yang tangannya lebih panjang, ada yang bahunya juga lebih lebar. Karena ingat, kalau namanya tuh jangkauan itu tuh dihitung dari sayapnya. Jadi kalau tangan dibuka lebar, jadi kalau bahunya lebar seperti Volkanovski itu juga jangkauannya juga otomatis jadi panjang. Baik, nah kita lihat juga bagaimana keramaian suasana di sana, para penontonnya memenuhi arena dan mereka menantikan Max Holloway versus Arnold Allen. Apa yang menarik dari duel ini yang bisa kita nantikan dari ronde ke ronde, Bung Bram? Kalau kita lihat Max Holloway itu selalu bisa meng-outclass, dia tuh selalu ada satu tingkat di atas kalau terutama dari masalah strikingnya. Bahkan kalau beberapa kali lawan tuh, terutama melawan Brian Ortega. Waktu dia melawan Brian Ortega, bukan cuma dipukul sampai habis, sampai dia stop, terus habis itu dikasihin dikasih pelajaran. Nih, kamu caranya jangan begini, saya bisa masuk ke pukulannya. Sampai dibegituin. Tapi begitu lawan Volkanovski, berbeda ceritanya. Ya, ini tadi yang sudah diceritakan oleh Bung Bram bagaimana posisi Max Holloway sebenarnya di kelas feather atau kelas bulu dalam ajang UFC, dan kita akan tunggu nanti bagaimana upaya dari Max Holloway untuk bisa meraih kemenangan, karena memang data dari pertandingan terakhirnya ia juga sempat terganjal kekalahan sebelum duel ini berlangsung, sehingga dia juga membutuhkan arena untuk bisa bangkit kembali dan menunjukkan kembali pamornya. Pada tanggal 2 Juli 2022, duel yang berlangsung sebelum ini ia menderita kekalahan di tangan Alexander Volkanovski yang diceritakan oleh Bung Pramono tadi, di mana Max Holloway bisa melibas semua fighter yang posisinya ada di bawahnya, tapi setiap ketemu Volkanovski seakan menjadi kartu mati baginya, sehingga ia tidak bisa meraih kemenangan. Terakhir mungkin bekal untuk para penonton sebelum menyaksikan ini, Bung Bram. Jadi ini kalau namanya ada Max Holloway, itu pasti akan jadi itu dia siap untuk action, selalu ada volume. Dan selalu dia akan ada volume, dia tidak akan pernah berhenti, dan dia akan terus tidak akan berhenti baku hantam sampai dengan titik darah penghabisan, sampai dengan ronde kelima. Oke. Artinya kita akan melihat bagaimana performa all out dari Max Holloway. Langsung saja kita akan saksikan bersama jalannya 5 ronde ini, Max Holloway versus Arnold Allen. Selamat menyaksikan. He's always in incredible shape.